Baiklah teman-teman, hari ini saya punya video yang bisa bikin kalian merasa lebih baik sebagai selingan. Apa pepatah lama itu? Hal buruk terjadi ketika orang baik tidak berbuat apa-apa. Nah, saya punya video untuk kalian di mana beberapa orang baik benar-benar melakukan sesuatu yang baik. Tonton video ini. Sekarang izinkan saya memberitahu kalian, video ini awalnya berbahasa Austria dengan sedikit bahasa Inggris di dalamnya. Jadi, saya mengalisuarakan video ini ke dalam bahasa Inggris menggunakan AI. Tapi setiap detiknya sangat berharga. Halo Pak dan Bu, ini pos pemeriksaan polisi. Pos pemeriksaan polisi. Anda. Kamu tidak bisa bahasa Inggris? Tidak. Sini. Di Austria, Anda tidak boleh menutupi wajah di tempat umum. Kamu. Oke, dapat masker di hotel. Kamu punya masker. Apakah dia sakit? Tidak, hanya ada satu masker di hotel saya. Dia harus menyerahkannya ke sini sekarang. Lepaskan itu. Lepaskan itu. Lepaskan itu. Karena itu tidak diizinkan di tempat umum. Tunggu sebentar di sana. Tidak untuk saat ini. Ini brosur untuk Anda. Anda juga bisa membacanya dalam bahasa Arab. Yang berarti Anda tidak diperbolehkan memakai burka di tempat umum di Austria. Dia harus melepasnya sekarang. Menutupi wajah dilarang di Austria. Dia harus melepasnya sekarang. Pelanggaran administratif ini dikenai denda 150 euro. Namun biasanya hanya berupa peringatan saja. Kita bisa menunggu di sini. Di sebuah gang sempit, dia kemudian siap untuk melepas cadar wajahnya. Agak konyol memang dia melakukannya sekarang di tempat umum. Tapi mereka cukup kooperatif. Dan itulah sebabnya kami hanya memberi mereka peringatan. Ini harus terjadi di mana-mana teman-teman. Ini harus terjadi di setiap negara barat. Tidak suka, pulang saja. Jelas, abad ke-21 bukan untukmu. Kembalilah ke abad ke-7 milikmu. Tapi burka harus dilarang, bukan hanya karena itu memang bertentangan dengan nilai-nilai barat tentang pembebasan perempuan. Dan seterusnya. Burka juga harus dilarang karena merupakan risiko keamanan. Lihat ini. India yang malang sudah lama menghadapi masalah ini. Tonton video ini. Lihat bagaimana para bandit burka ini pergi ke toko perhiasan lalu melakukan aksinya. Ups. Dia tidak melihat. Biar saya masukkan tangan ke dalam laci itu. Biar saya ambil sebanyak mungkin. Ups. Biar saya masukkan. Tidak ada yang akan memeriksa saya karena saya seorang muslim. Ups. Dia pura-pura sedang menelpon. Mungkin memberitahu pacarnya bahwa dia sudah selesai dan sudah siap lihat yang lain. Ini ada video lain. Kakek malang itu sedang mencari sesuatu. Dan dia langsung, ya, biar saya masukkan tangan saya dan merampoknya. Jadi kamu tahu, ini tidak hanya terjadi di Sainsbury dan Asda. Saya sudah pernah memutar video-video itu untukmu sebelumnya. Ini terjadi di mana-mana. Kasihan India. India memang harus berurusan dengan orang-orang seperti ini. Lihat saja ini. Orang itu sangat... Dia juga tidak tahu apa-apa. Apakah dia menguncinya? Apakah dia mengunci pintunya? Ada apa ini? Bahkan aku pun tidak mengerti. Dia kayak, enggak, aku enggak mau. Dia sudah pergi. Lihat, kita masih punya lebih banyak video. Ini juga kelihatannya di India. Ya, ini di India, Hyderabad. Mereka bahkan bukan perempuan, mereka laki-laki. Ya Tuhan, memukulinya. Lihat ukuran pisaunya. Begini cara mereka masuk. Itu wanita bertubuh besar. Seharusnya tidak membiarkannya masuk, membiarkannya masuk. Ya, seharusnya kamu tidak membiarkan mereka masuk. Kamu memakai burka, maaf, tidak boleh masuk. Kenapa kamu membiarkan ini? Menurutku dia terluka. Apakah dia terluka? Dia sedang berlari.
Dia berteriak, pencuri. Dia ditusuk. Itulah sebabnya Joey punya pesan untukmu. Dengarkan ini. Jadi bayangkan saja, kamu sedang berjalan di jalan yang gelap, dan kamu melihat seseorang memakai salah satu benda ini, dan kamu tidak melihat matanya, kamu tidak melihat apapun. Yang kamu lihat hanyalah benda mirip kantong sampah ini mendekatimu. Dan kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu sedang berada di sebuah kota, mungkin di Roma, mungkin di London, mungkin di Berlin, atau di India. Dan kamu punya toko perhiasan. Tahu apa yang ada di belakangmu? Ini disebut burka. Burka, baik? Dan kamu tidak pernah benar-benar tahu siapa yang ada di balik burka itu. Mereka bilang ini tentang ekspresi keagamaan. Aku tidak tahu ekspresi apa ini. Banyak negara dan banyak partai politik yang berbeda di negara-negara ini menyerukan pelarangan burka. Burka ini menindas perempuan, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah ancaman keamanan. Kamu tidak tahu siapa yang ada di balik ini. Seringkali, pria bersembunyi di balik burka ini agar mereka bisa melarikan diri setelah melakukan kejahatan. Ingat pengebom di London atau ada serangan teror di London di mana seorang pria mencoba melarikan diri dari negara itu dengan mengenakan burka? Ingat berbagai kejadian di mana orang-orang merampok barang dari toko dengan mengenakan burka ini dan berhasil lolos begitu saja karena mereka tidak bisa diidentifikasi. Jadi Islam adalah agama penipuan. Ini disebut taqiyya. Semua orang tahu tentang taqiyya di mana kamu diperbolehkan menipu orang kafir. Ini adalah salah satu cara termudah untuk menipu. Di mana kamu diperbolehkan menipu orang kafir untuk memajukan tujuanmu. Tentu saja demi tujuan Islamis. Menipu orang kafir. Kamu bisa lolos melakukan apa saja di balik burka-burka ini. Saya mendukung semua partai di Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris yang menyerukan pelarangan burka. Tidak ada tempat untuk hal-hal seperti ini dalam peradaban Barat. Singkirkan saja. Singkirkan saja. Itu salah satu cara untuk memastikan mereka hengkang dari negara ini atas kemauan sendiri. Lihat ini. Ini juga terjadi di India. Seorang pemeriksa tiket meminta wanita ini untuk menunjukkan tiketnya atau semacam identitas. Dan lihat bagaimana dia bersikap atau bereaksi. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Nyonya, Nyonya. Nyonya. Dia mulai memukulinya. Dia mulai memukulnya. Dapatkan sebanyak yang aku bisa. Kalau kamu banyak bicara, aku akan memukulmu. Dia bilang, aku akan memotongmu menjadi ratusan bagian. Aku akan sebanyak yang aku bisa. Aku akan. Mulutnya kasar sekali untuk seorang wanita religius yang saleh. Aku tidak. Jika kamu mengatakannya, aku kena tilang. Aku tidak mau kena tilang. Aku tidak akan memberitahumu. Aku nggak ngerti. Kamu tidak bisa mengidentifikasinya. Kasihan India. Pergilah ke Perdana Menteri dan tanyakan tentang aku. Minta dia untuk membawamu ke sini. Kasihan India. Mereka harus menanggung ini. Mereka sudah menanggung omong kosong seperti ini selama ratusan tahun. Tapi salut untuk India. Mereka masih ada. Mereka masih bertahan. Dan menurutku kita harus belajar dari India bagaimana menghadapi masalah ini. Masalah kaum Islamis. Mereka tidak akan pernah mundur. Mereka tidak akan pernah mundur. Mereka hanya menghormati satu hal, yaitu kekuatan.